Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dari Syaidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Sesungguhnya orang bodoh yang dermawan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada seorang alim yang pelit. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dermawan merupakan salah satu pohon dari pepohonan di surga yang cabangnya bergantungan di dunia. Barang siapa yang mengambil satu cabang darinya, maka cabang itu akan menuntunnya ke surga. Dan pelit merupakan salah satu pohon dari pepohonan mereka yang cabangnya bergantungan di dunia. Barang siapa yang mengambil satu cabang darinya, maka cabang itu akan menuntunnya ke neraka. Nah sahabat, sikap dermawan atau murah hati tentunya sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena dari kebaikan bisa mengangkat derajat seseorang yang awalnya buruk bisa berakhir menjadi baik. Seperti dalam kisah yang akan kita bahas kali ini. Seorang majusi yang bejat bisa mendapatkan salam dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena ia telah berbuat kebaikan dengan menolong seorang janda muslimah dan anak-anaknya yang sedang kelaparan. Dan kebaikan ini membuat orang majusi tersebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Lantas seperti apa kisahnya? Langsung saja kita simak cerita selengkapnya. Diceritakan dalam kitab Al-Mawaiz Al-Usfuriyah karya dari Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri tentang Bahram Al-Majusi. Syekh Abdullah bin Al-Mubarak berkata, pada suatu tahun aku sedang menjalankan ibadah haji. Ketika berada di Hatim, Hijir Ismail, aku tertidur dan bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, apabila engkau telah kembali ke Baghdad, pergilah ke kampung ini dan carilah orang yang bernama Bahram Al-Majusi. Sampaikan salamku kepadanya dan katakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridho kepadamu. Lantas Syekh Abdullah terbangun dan berkata, la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Sesungguhnya ini adalah mimpi dari syaitan. Lantas beliau berwudu kembali, bertawaf di Ka'bah sebisanya dan karena Allah Ta'ala. Kemudian Syekh Abdullah tertidur kembali dan bermimpi seperti mimpi yang pertama. Kejadian mimpi yang serupa tersebut terulang hingga ketiga kalinya. Ketika Syekh Abdullah telah menyempurnakan ibadah hajinya, kemudian beliau mencari rumah dan kampung yang telah disebutkan dalam mimpinya tersebut. Kemudian Syekh Abdullah Al-Mubarak berjumpa dengan seorang laki-laki yang sudah lanjut usia. Lalu beliau bertanya kepada laki-laki lanjut usia tersebut, apakah engkau yang bernama Bahram Al-Majusi? Laki-laki tersebut menjawab, ya, akulah Bahram. Kemudian Syekh Abdullah melanjutkan pertanyaannya kembali kepada Bahram Al-Majusi. Wahai Bahram, apakah engkau memiliki suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, jawab Bahram Al-Majusi. Aku suka menghutangi orang-orang 10 dirham dan meminta kepada mereka agar mengembalikannya 11 dirham. Menurutku, itu adalah suatu kebaikan, kata Bahram Al-Majusi. Lalu Syekh Abdullah bin Mubarak berkata, itu haram hukumnya Bahram. Apakah engkau memiliki kebaikan lain yang telah engkau kerjakan Bahram? Kata Syekh Abdullah kembali. Ya ada, jawab Bahram Al-Majusi. Aku mempunyai 4 anak perempuan dan 4 anak laki-laki, dan aku mengawinkan anak perempuanku dengan anak laki-lakiku. Ini juga haram Bahram. Apakah ada kebaikan yang lainnya? Kata Syekh Abdullah kembali. Ya ada. Aku memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik, sehingga aku tidak menemukan laki-laki yang pantas dan sebanding dengannya. Lalu aku mengawini anakku tersebut dan kujadikan ia sebagai istriku. Pada malam pertama aku menggaulinya, aku mengadakan pesta yang sangat meriah, dan pesta itu dihadiri lebih dari 1000 orang tamu undangan. Ini juga haram hukumnya Bahram, kata Syekh Abdullah kembali. Apakah ada kebaikan yang lain yang telah engkau lakukan Bahram? Iya, ada. Ketika aku sedang menggauli anakku yang sudah menjadi istriku untuk yang kedua kalinya, datanglah seorang wanita muslimah dari penganut agamamu.
Kemudian aku melihat wanita muslimah itu menyalakan obornya melalui obor di rumahku. Lalu ia pergi dan memadamkan obornya kembali. Pada malam berikutnya wanita itu datang lagi dan menyalakan obornya melalui obor di rumahku kembali. Lalu ia memadamkan obornya lagi dan pergi meninggalkan rumahku. Dalam hatiku berkata, barangkali wanita ini adalah mata-mata pencuri. Maka tanpa sepengetahuannya aku pergi membuntuti perempuan muslimah itu hingga ia masuk ke dalam rumahnya menemui anak-anaknya. Begitu perempuan muslimah itu sampai, anak-anaknya berkata, "Wahai ibu, apakah engkau datang dengan membawa makanan untuk kami? Sungguh kami tidak memiliki tenaga lagi dan kami sudah tidak kuat lagi menahan rasa lapar." Kulihat perempuan muslimah itu meneteskan air mata dan ia berkata, "Wahai anak-anakku, aku malu kepada Tuhanku untuk meminta-minta selain kepadanya, apalagi meminta-minta kepada orang yang menjadi musuh Allah. Dia adalah orang Majusi atau penyembah api." Kemudian Bahram berkata kembali, "Ketika aku mendengar perkataannya, lalu aku pulang ke rumahku mengambil sebuah nampan dan aku penuhi nampan tersebut dengan berbagai macam makanan. Kemudian aku pergi kembali mengantarkan makanan tersebut ke rumah perempuan muslimah itu." Lalu Syekh Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Ini baru suatu kebaikan. Aku membawa kabar gembira untukmu." Kemudian Syekh Abdullah menyampaikan kabar gembira berupa mimpi kalau beliau telah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bahram Al-Majusi telah mendapatkan salam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, setelah Syekh Abdullah menyampaikan perihal mimpinya tersebut kepada Bahram Al-Majusi, seketika itu juga Bahram Al-Majusi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Seketika itu juga Bahram Al-Majusi jatuh tersungkur dan pingsan. Tak lama kemudian Bahram Al-Majusi menghembuskan napas yang terakhir dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian Syekh Abdullah bin Al-Mubarak memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan jenazah Bahram Al-Majusi. Kemudian Syekh Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Wahai para hamba Allah, berbuatlah kebaikan dengan mengamalkan sifat dermawan terhadap makhluk Allah, karena sifat dermawan dapat merubah musuh menjadi kekasih." Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit kisah ini bisa menyentuh hati kita. Yang tadinya pelit bisa menjadi dermawan, dan yang tadinya jahat bisa menjadi kasih sayang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.